Sudah semua Ustaz. Kita semua, oke, bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah rabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Nanti, ada Devani, ada Amel, ada Sumayyah, ada Dinar. Dinar yang Bogor bukan? Bukan Ustadz, Dinar Kerawang. Yang pasti bukan Bandung ya. Dinar Karawang. Yang Bogor siapa? Vina. Serevina, Bogor. Iya, Pak. Kalau yang Soreang, Rofa. Yang Cianjur, Fani. Jakarta, Amel ya? Amel di mana? Lupa. Hah? Amel di mana? Dari Bandung. Oh, Bandung. Yang Jakarta siapa? Siapa yang Jakarta? Ada kan di Jakarta? Nabila ya Jakarta ya? Ada Pak, saya Ustaz. Sumayyah? Iya, Sumayyah. Oke, kalau Nabila? Nabila Lailan Tanzila. Nabila asal? Oh, dari Bandung. Oh, Bandung. Masya Allah. Masa cuma Teh Aida doang dari Jakarta? Yang lain nggak ada dari Jakarta? Labas, Iya, khairan iya. insya Allah. Nah, kali ini kita akan masuk materi lanjutan setelah hampir 2 pertemuan kita bahas masalah hati. Sekarang kita bahas masalah fisik. Nah, Ustaz nggak pakai kitab At-Tibyan, hanya pakai sedikit dari kitab At-Tibyan hari ini. Ustaz akan lebih banyak memakai kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim. Kitab yang sama juga membahas mengenai adab seorang penuntut ilmu. Kitab ini udah habis Ustaz bahas di YouTube Sinyal Islam Indonesia. Sekarang kita akan bahas lagi. Menarik memang di sini membahas bagaimana adab penuntut ilmu itu. Yang pertama, adab terhadap diri sendiri. Mungkin bisa ditulis. Adab terhadap diri sendiri. Boleh, silakan Fani. Yang kedua, adab terhadap guru. Yang ketiga, adab di majelis. Adab di majelis. Yang keempat, adab terhadap peralatan belajarnya. Jadi Sumayyah, nanti kalau ada teman-teman yang pulpen taruh di mana, laptop taruh di mana, baju udah dijemur taruh di mana, diingetin. Tapi mereka mungkin kalau dalam masalah skincare-nya, and body-nya itu nggak akan lupa. Rapi banget, Masya Allah. Maka dalam hal yang lain juga, peralatan-peralatan belajar itu harus kita rapikan juga. Nah, itu adab keempat. Yang satu langit, pertama terhadap diri sendiri, yang kedua adab terhadap guru, yang ketiga adab terhadap adab di majelis, yang keempat adab terhadap peralatan belajar kita. Adab terhadap diri sendiri ada 10. Yang pertama, dan ini sudah pernah kita bahas, yang pertama yakni bagaimana kita membersihkan hati kita dahulu sebelum kita belajar. Karena hati itu ibarat rumah, kalau hati kotor, apapun nggak bisa masuk. Kalaupun masuk, Nabila nggak akan lama-lama. Nabila main di kamarnya Dwi, berantakan luar biasa. Di situ pingin healing ke kamar dia, tapi nggak nyaman. Nah, Maida. Serevina main ke kamar Sumayyah, berantakannya luar biasa. Nggak nyaman. Maka masuk iya, tapi nggak bertahan lama. Nah, baik.
Lalu kemudian kita sedikit membahas mengenai adab ketiga. Adab ketiga mengajarkan kepada kita bagaimana seorang penuntut ilmu itu hendaknya bersegera mengisi masa mudanya untuk belajar. Jadi ada versi syarahnya, hendaknya penuntut ilmu ada punya dua kitab yang sama dengan judul yang sama. Hendaknya dia benar-benar bersegera. Bersegeranya itu an yubadira hendaknya berawal-awal bersegera syababahu wa awqata umrihi ila tahsil. Dia menyegerakan waktu mudanya, waktu remajanya untuk menuntut ilmu dan mendapatkan hasilnya. Serafina, sekarang murojaah sehari berapa juz? Serafina, sehari berapa juz sekarang murojaah? Kalau tergantung target. Sehari sampai 5 juz? Enggak. Enggak, oke, enggak apa-apa. Kalau Rafa, ini yang banyak-banyak juz nih ya, saya tanya ya. Sehari berapa juz? Sama, nggak nentu, Ustaz. Oke, enggak nentu. Serafina dan Rafa, enakan murojaah di pondok atau di kampus? Di pondok. Rafa juga sama, di pondok. Ini dia maksudnya. Mumpung masih muda, mumpung belum banyak kesibukan, belum banyak amanah, maka gunakan semaksimal mungkin. Capek pun nggak apa-apa, lelah pun nggak apa-apa, maksimalkan diri kita ketika masih muda. Kalian belum ngurus suami, Teh Aida nggak lama lagi. Nggak lama lagi bakal diculik dia. Bakal diculik, Masya Allah. Belum terima undangannya ya. Naam. Siap-siap aja nanti kalau Teh Aida tiba-tiba izin berangkat. Nanti bagaimana Teh Aida murojaahnya ketika ada suami? Tentunya waktunya agak sedikit berkurang. Kenapa? Karena dia ada khidmat ke suami, ngurus baju suami, ngurus rumahnya, ngurus ini itu, Masya Allah. Ada banyak yang diurus. Belum lagi nanti mungkin 3 tahun lagi punya baby. Punya anak kan? Bisa nggak Serafina Teh Aida murojaah sehari 5 juz? Tergantung hafalan lancar atau enggak. Kalau hafalan nggak lancar, lagi ngegoreng, tiba-tiba macet, kan agak bingung mau murojaahnya. Sehingga di sini dianjurkan, hendaknya kita benar-benar mengisi masa muda kita untuk menuntut ilmu. Kurang ajarnya syaitan, Sumayyah, kurang ajarnya syaitan, jahatnya syaitan, banyak orang digoda itu di masa muda. Di masa muda, habis-habisan digoda oleh syaitan. Kapan Sumayyah di masa muda? Sumayyah kalau di tempat dugem, banyakkan kakek-kakek yang ajib-ajib atau yang muda-muda? Kenapa nggak aki-aki? Udah capek juga kan? Udah tua mereka kan? Banyakkan anak muda atau umur di atas 40? Banyakkan anak muda. Kenapa? Karena kalau masa muda syaitan berhasil menggoda manusia, di masa tua syaitan nggak akan terlalu banyak usaha dia untuk menggoda pun orangnya udah tergoda, orangnya udah rusak. Nabila kalau digoda oleh syaitan yang seharusnya Nabila bisa berjuang selama di rumah Quran, selama di kampus, setahun kita bilang 2 juz lah Nabila ya, nggak usah banyak-banyak kan, karena sibuk kuliah kan. Oke, Nabila setahun 2 juz, berarti per semester 1 juz. Per semester 1 juz, setahun 2 juz. Kita bilang 3 tahun. Karena tahun keempat agak capek Ustaz. Tahun keempat sudah sibuk skripsi, hanya dapat setengah juz. Oke, jadinya 3 tahun di kampus dapat 6 juz, tahun terakhir 1 juz, 7 juz. Kita bilang perjuangan baiknya seperti itu, 7 juz. Tapi syaitan kan nggak diem. Syaitan akan goda Nabila. Goda Nabila yang pertama circle-nya akan dibawa Nabila ke circle yang tidak berkualitas. Pergaulan yang tidak berkualitas. Syaitan akan goda Rafa juga ke teman-teman yang tidak berkualitas. Hati-hati lu milih teman. Teman itu akan sangat-sangat menentukan kita. Sehingga Ustaz berani mengatakan keberhasilan kita itu sangat besar juga ditentukan oleh circle dan teman kita. Nah, sehingga Nabila, ketika Nabila nanti berumur 25 tahun, dilamar. Umur berapa? 20? Terlalu lama lah, 25. 23 kita bilang. Umur 23 dilamar. Ketika dilamar, Nabila pingin ketika sedang mengurus suami, itu udah punya hafalan 7 juz.
Tapi ternyata mentok. Di juz berapa? 29, 30. Juz berapa? 29, 30. Kenapa? Karena yang harusnya di masa muda itu memaksimalkan diri untuk disiplin, dedikasi, kerja keras. Ternyata malah sibuk sama teman. Ustadz izin kemana? Itu ada teman aku. Kenapa? Dia sedang jadi sad girl, Ustadz. Dia nangis, diputusin sama pacarnya, Ustadz. Dia butuh motivasi dari aku. Akhirnya Nabila yang harusnya ziyadah malah ke kosan teman. Ngapain motivasi teman, nasihatin teman. Nah, karena masalah sepele, karena masalah ditinggalin oleh pacarnya. Jadinya waktu kebuang kan? Kenapa? Karena pengaruh teman. Tapi kalau kita punya teman, ini hanya contoh, bukan Nabila, semuanya. Tapi kalau memang kemarin kejadian seperti itu, wah dilihat banget ini ternyata nih. Enggak, Ustadz nggak tahu bagaimana keadaan kalian di kampus. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, Ba'du, demikian juga Dinar di masa muda ketika syaitan berhasil mengalahkan kita untuk belajar ilmu agama, bukan cuma hafalan. Yang harusnya Dinar bisa menguasai banyak ilmu fikih, banyak ilmu sejarah Islam di masa muda, Dinar bilang Nabila, kayaknya aku nanti aja deh belajar. Kapan? Nanti belajar kalau udah nikah. Kata siapa? Kata Dinar. Nabila ada motivasi. Udah jangan, nanti kalau nikah kita sibuk. Enggak apa-apa. Ntar udah nikah aku belajar. Kan lebih enak belajar bareng-bareng sama suami kan, Dinar kan? Habis belajar, bisa makan bareng, bisa jalan-jalan bareng. Jadinya Dinar pinginnya belajar bareng sama suami. Begitu nanti punya anak, hadir ke kajian, sebentar-sebentar izin. Kenapa? Anaknya main ke satu masjid Al-Latif, bawa anak sampai ke masjid, bolak-balik ke kamar mandi. Kenapa Dinar? Anaknya Ustadznya lagi ngejelasin materi, nanti izin dulu Ustadz, kenapa? Anak saya merangkak keluar. Sehingga kalau kalian nggak bisa memaksimalkan masa sekarang, masa muda terutamanya, karena di kitab tadi syababahu, itu di masa tua bisa, tapi susah untuk maksimal. Sehingga kenapa Serafina, yang paling digoda oleh syaitan Serafina. Karena itu sudah selesai hafalan. Nah itu syaitan setengah mati berjuang, dia ajak teman-temannya semuanya, ini bagaimana Serafina di masa kuliahnya amburadul dia. Karena kalau Serafina udah hilang hafalan di masa kuliah, nanti aja deh Ustadz, kayaknya selesai kuliah, pengen ngambil, selesai kuliah, dilamar. Kalau nggak dilamar, melamar. Gitu kan? Kalau nggak dilamar sama ikhwan, melamar ke perusahaan. Gitu ya, Serafina ya. Hanya sebagian kecil orang yang selesai kuliah, kemudian masih tetap sibuk di dunia Al-Quran. Seperti Teh Aida, seperti mungkin kemarin kalian nggak sempat ketemu. Dengan santai-santai Ustadz yang agak dewasa. Fani sempat ketemu. Fani sama Nanti sempat ketemu sama Teh Salma, kemudian sama Teh yang lain, yang mereka itu udah kuliah, tapi masih ingin juga menghafal Quran. Itu hanya sedikit nih. Mungkin dari 500 orang, cuma 1 orang kayak gitu. Yang tetap masih peduli ke Al-Quran. Makanya Serafina, kayak Serafina yang banyak hafalan juga Rofak banyak hafalan, Insya Allah. Ada yang 10 juz kemarin, siapa Ustadz lupa. Dinar atau Sumayyah? Sumayyah bukan 10 juz? Dinar bukan? Bukan ya. Setahu Ustadz ada yang kemarin, Ustadz lupa. Hah? Kalau Vina 30. Kalau Rofak lebih 10 dia kalau nggak salah. Dwi bukan? Dwi 5 kalau nggak salah. Dwi 5 atau 30? Juz 30 maksudnya, bukan 30 juz. Baik, nggak apa-apa. Semakin banyak hafalan kalian, itu semakin kuat syaitan menggoda kalian, karena syaitan tidak ingin kalian berhasil di masa muda. Kalau syaitan berhasil menggoda Rofa, Dinar, Nabila, Serafina di masa kuliah, menggoda Fani di masa kuliah, nanti ketika masa 4 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dia akan menggoda. Tapi dia nggak akan perlu memaksimalkan usahanya lagi. Kenapa? Hafalan Serafina udah rusak. 4 tahun berhasil digoda. Ketika selesai wisuda, Serafina mau murojaah, ya, nggak lancar. Kalau nggak lancar kan nggak semangat murojaah kan? Mau murojaah lagi, ya setoran 30 juz. Tapi yang lancar cuma 15 juz. 15 juznya lagi, udah males. Udah terlalu lelah dengan sisa 15 juznya kan? Kenapa? Karena 4 tahun berhasil digoda oleh syaitan.
Maka ketika dia berhasil kepada kita 4 tahun, tahun kelimanya kita udah down duluan. Itulah kenapa tadi dianjurkan untuk kita belajar di masa muda. Baik, kita baca lagi kitabnya. Hendaknya ia memutus semampu dia hal-hal yang menyibukkan diri dan juga faktor-faktor yang menghalangi dia dari menuntut ilmu secara sempurna. Apa kata kitab di sini? Wa yaqta'u ma yaqdiru alaih. Semampu dia untuk memutus. Memutus apa? Minal ala'iqi asyaghilah. Hal-hal yang membuat dia sibuk dari targetnya. Jadi kalian, kalau memang ada target, Ustaz saya ada target, mudah-mudahan setiap hari yang ditentukan oleh Kak Aida saya setoran. Maka jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak membantu target kita tadi. Menyibukkan diri dengan pacaran, menyibukkan diri dengan UKM yang mungkin tidak terlalu membantu menunjang kualitas kita. Ikut UKM silahkan, Ustaz mengajukan. Unit kegiatan mahasiswa silahkan. Tapi jangan banyak-banyak. Jangan nanti ikut 5 UKM. Aduh, Teh Eda, mohon maaf, kenapa malam ini ada rapat? Teh Eda, mohon maaf, malam besok ada rapat. Seminggu 5 malam dia rapat. Masya Allah. Karena kalian, anak asrama Al-Quran, usahakan kegiatan kalian untuk Al-Quran itu lebih banyak daripada kegiatan kalian di UK, daripada kegiatan kalian di UKM. Apalagi kayak Rofa, Serefina, dan juga yang lain yang udah banyak hafalannya. Semakin banyak tanggung jawab. Dinar, ingin punya anak berapa nanti? Tujuh? Berapa? Tahu Ustaz. Kita bilang 5. 5 ya, Nabila ya. Nabila pusing mikir, aduh nanti ini kalau lebaran kasih ampau ke anaknya 5. Bingung nanti Nabila. Kita bilang 5, Nabila. Berarti amanahnya banyak kan? Oke. Karena amanahnya banyak, maka waktu Dinar nanti untuk belajar lebih banyak atau lebih berkurang ketika punya anak 5? Berkurang. Oke, berkurang. Maka Amel dan juga Dwi, ketika hafalan kita banyak, kita juga harus mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan hafalan kita. Apalagi kalian anak asrama Al-Quran kan. Ketika hafalan kita banyak, itu menandakan amanah kita udah banyak. Sama seperti anak, banyak yang kita urus. Ketika hafalan kita banyak, banyak juga yang harus kita urus, sehingga kita harus pahamin, oh ini berarti waktu saya untuk sibuk ke sana, sibuk ke sini, itu nggak kayak dulu lagi. Waktu saya mulai berkurang. Yang harus saya banyakkan untuk mengurus Al-Quran. Atau saya sibuk ke yang lain, berarti Al-Quran saya ya amburadul. Kalau nanti si Rofa, Serefina itu di 4 tahun ini mereka main-main, nanti tahun kelima selesai wisuda, amburadul semuanya. Hilang semuanya. Baik, khairan. Kira-kira demikian sedikit mengenai bagaimana kita memahami agar menyegerakan waktu masa muda kita dan juga umur kita di masa belum terlalu banyak amanah untuk kita fokuskan mempelajari banyak ilmu, menambah ziyadah hafalan kita, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita masuk ke poin keempat. Nah, berbicara tadi poin pertama, Amir mungkin diambil khulasahnya, yakni menyegerakan waktu mudanya untuk menuntut ilmu dan memotong segala hal kesibukan yang mengganggu dia dari target tujuan menuntut ilmunya. Yang keempat, hendaknya merasa qanaah, garis miring cukup dengan makanan yang ada walaupun sangat sederhana. Dan juga cukup dengan pakaian yang ada walaupun tidak terlalu mewah. Bagaimana penuntut ilmu? Hendaknya makan dengan makanan yang ada walaupun sangat sederhana. Dan cukup dengan pakaian yang ada walaupun tidak terlihat mewah. Tamam. Maka dalam menuntut ilmu kita harus punya sifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Cukup yang bagaimana? Makannya ya sekedarnya saja. Kemudian pakaian juga jangan terlalu bermewah-mewahan. Ustadz lihat, ada teman-teman Ustadz yang ketika menuntut ilmu itu suka bermewah-mewahan. Jadi orang pintar, iya. Tapi nggak barokah ilmunya. Apa Rofa maksudnya nggak barokah? Ilmunya tidak terlihat diamalkan. Dan juga tidak terlihat diajarkan. Cerdas, pintar. Mungkin lebih cerdas dari Ustadz. Tapi tidak terlihat diamalkan, tidak terlihat diajarkan. Itu nggak barokah. Maka bagaimana Ustadz?
petunjuk para ulama untuk menuntut ilmu. Ada seorang ulama namanya Abu Hatim Ar-Razi, dan beliau ini dalam proses menuntut ilmu sangat berpagi-pagi, sehingga sangat berpagi-pagi itu pagi-pagi buta udah jalan, nggak mikir dulu sarapan bagaimana, yang penting menuntut ilmu aja dulu. Nanti habis belajar baru mereka sarapan. Maka satu kesempatan Abu Hatim ini dengan teman-temannya beli ikan, dibawa pulang ke rumah, niatnya ingin digoreng. Tapi ternyata begitu tiba di rumah, udah datang jadwal untuk hadir di majelis syekh yang lain. Yang lain. Ikannya jadinya nggak jadi digoreng. Berlalulah waktu selama 3 hari, dan mereka sibuk belajar. Mereka apa? Sibuk belajar. Akhirnya mereka lihat, ya Allah, ikan belum kita goreng. Mereka pun nggak mau makan ikan tersebut mentah-mentah daripada busuk. Dimakan mentah-mentah. Kenapa? Saking sibuknya belajar. Saking sibuknya hadir ke sana, hadir ke sini, hadir ke sana, hadir ke sini. Naam. Kemudian juga ada seorang ulama lagi namanya Syekh Isa bin Musa Al-Mutawakkil. Beliau mengatakan 30 tahun beliau ingin makan bubur harisah. Apa bubur harisah? Itu bubur yang dicampur dengan daging. Kalau kita mungkin makanan yang sangat nikmat seperti nasi biryani. Bubur yang dicampur dengan daging. Karena orang Arab kan makanannya banyak bubur. Tapi nggak bisa. Kenapa? Karena bubur itu dijual pagi. Dan beliau pagi itu ada jadwal hadir ke kajian. Makanya beliau selama 30 tahun nggak bisa beli bubur harisah. Kalau beliau beli bubur harisah, maka beliau akan telat untuk mendengarkan hadis. Lihat bagaimana ulama dulu, mereka sangat menghargai waktu, nggak apa-apa nggak makan bubur harisah, yang penting bisa menghadiri majelis ilmu. Ada lagi seorang ulama, yang dia ini kalau malam itu suka membaca dan menulis. Sampai lupa makan. Siapa yang kasih makan? Budaknya. Budaknya dikasih makan sama budaknya. Akhirnya di pagi hari, karena dia udah terus belajar, tidurnya cuma sedikit, dia bilang ke budaknya, tolong dong ambilkan makanan yang semalam kamu siapkan. Maka budaknya pun menjawab, budaknya bilang, nggak ada lagi yang tuan. Kenapa? Karena kan semalam udah saya suapin. Kapan kamu suapin? Semalam saya suapin. Oh, saya nggak terasa kamu suapin. Karena saya terlalu sibuk dengan menuntut ilmu, membaca dan menulis. Jadi sambil dia nulis, disuapin. Dia nggak terasa makan. Lihat bagaimana ulama dulu itu makannya sedikit. Lalu bagaimana Ustadz cara kita makan? Baik, sebenarnya Ustadz nggak bisa terlalu mengatur pola makan kalian karena kalian sedang seorang mahasiswa-mahasiswi. Namanya mahasiswa-mahasiswi, makan itu diatur oleh isi dompet. Gitu Dinar ya? Nggak bisa kita atur terlalu, Masya Allah. Lalu Ustadz coba ajarkan ke kami bagaimana pola makan Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW. Kebetulan Ustadz pernah ngajar kitab ini sama ilmu Muhammadiyah, dan Ustadz juga sekarang baca-baca mengenai bagaimana metode diet dan segala macam. Nabi SAW adalah pribadi yang kalau makan nggak kenyang. Kalau makan nggak pernah kenyang. Illa bid-dhafaf, kecuali sedang makan rame-rame. Kenapa? Contoh misalnya, kalau misalnya Teh Aida makan bareng kalian, atau Ustadz makan bareng kalian, dikasih sama Teh Aida dihidangkan buah jeruk, buah anggur semuanya. Kita makan rame-rame. Ustadz makan 2 buah, kemudian nggak makan lagi. Datang Sumayyah, mau ngambil, nggak enak. Kenapa? Ustadz Fadil udahan tuh. Masa kita kok asyik makan aja. Si Dinar nggak, sama Dwi, ambil, makan. Mumpung ada anggurnya, mumpung ada, makan aja. Maka para sahabat, kalau melihat Rasulullah udah nggak makan, para sahabat pun berhenti, nggak makan. Nah, Rasulullah paham ini. Karena itu Rasulullah kalau makan rame-rame dengan sahabat, Rasulullah makannya agak banyak. Kenapa? Karena agar sahabat nggak sungkan, sahabat tetap makan. Sehingga hadis menjelaskan, Nabi kalau makan nggak pernah kenyang, illa bid-dhafaf, kecuali kalau makan rame-rame. Dhafaf itu makan banyak tangan, banyak yang makan. Kalau beliau makan sendiri di rumah, bagaimana? Nggak pernah kenyang. Kalau kita nanti makan, yang dicari apa? Kenyang yang dicari. Makanya pertumbuhan kita bukan ke atas, tapi ke samping. Melebar semuanya. Adik-adik, ada dalam kitab dijelaskan, orang yang gemuk itu hafalannya umumnya nggak kuat. Walaupun ada juga 1-2 yang kuat. Orang yang gemuk, hafalannya apa? Hafalannya nggak kuat.
Orang yang gemuk umumnya itu agak susah untuk diajak gerak sana gerak sini. Agak sulit juga untuk diajak berpikir. Kenapa? Badannya jarang gerak. Maka otaknya juga ketika diajak berpikir, diajak bergerak dalam tanda petik juga, itu agak susah. Jadi nanti kalau ada teman yang agak berisi, kalaupun dia enak diajak ngobrol, oke, otak dia mungkin Ustaz bagus segala macam, gini. Ustaz kasih analogi, nanti kuat angkat galon? Nanti kuat angkat galon? Kuat. Kalau angkat galon kayak gini, tahan berapa detik kira-kira? 2 tangan. Kalau angkatnya doang mah kuat, Ustaz. Cuma kalau mau ngangkat galon nggak kuat. Soalnya terlalu tinggi. Ditahan gini, angkat ditahan. Belum pernah nyobain sih, Ustaz. Oke, 3 detik kuat? Kuat. Oke, 3 detik. Nah, berarti kuatnya 3 detik. Nah, orang yang gemuk umumnya, Ustaz nggak body shaming, Anda menjelaskan sedikit mengenai penjelasan Ustaz dapat dari ilmu kedokteran. Kalau orang yang gemuk, mereka otaknya walaupun bisa diajak bekerja, itu nggak akan lama diajak berpikir. Cepat lelah. Sama kayak kita angkat galon, kita kuat cuma 3 detik. Setelah itu capek nggak? Capek. Apa penyebabnya? Karena jarang gerak. Apa Sumayyah jarang gerak. Sehingga jarang gerak badan itu akan mempengaruhi kualitas otak. Karena itu di Jepang ada asrama mahasiswa untuk mahasiswa internasional. Dan di situ diwajibkan hampir setiap hari mereka olahraga walaupun cuma 10 menit. Walaupun cuma 10 menit. Siapa yang bilang ini, Ustaz? Dosen ITB, dosen fisika ITB. Satu kesempatan kami sharing-sharing, dia bilang masa beliau kuliah dulu itu dianjurkan olahraga, namanya 5BX olahraganya. Karena orang Jepang di asramanya itu memahami kalau fisik kita ini jarang gerak akan mempengaruhi kualitas otak nantinya. Jadi Nabila, kalau ada teman yang mager itu akan lemot. Tapi Kak, Ustaz enak juga diajak ngobrol, hanya kuat 5-10 menit. Sama, nanti kayak kita kuat angkat galon, tapi hanya sebentar. Oke, nanti kuat nggak gendong si Dwi? Kuat, insya Allah kuat. Berapa detik? 10 detik ya. Kelamaan, Ustaz. 7 detik paling, Ustaz. Tapi jangan suruh, Ustaz, untuk angkat si Rofa. 1 detik pun nggak kuat, Ustaz. Tinggi, ya kan? Nah, jadi nanti kalau angkat Dwi, kuat hanya 5 detik. Maka orang-orang yang jarang gerak, mereka di awal bagus untuk berpikir, tapi kemudian otaknya udah lelah, nggak kuat lagi. Sehingga kita mager, otak kita bisa berpikir lebih lama, itu sangat dipengaruhi oleh pola makan. Rofa, apa yang bikin makanan apa yang bikin orang cepat ngantuk? Nguap aja. Baru duduk majelis, nguap aja. Baru buka Quran, nguap. Makanan apa yang membuat mereka seperti itu? Apakah ikan? Kurang tahu, Ustaz. Kalau sayur mah kangkung. Sayur kangkung, oke. Nabila, apa kira-kira yang membuat orang cepat? Kapan selesainya ini ya? Lagi. Apa Nabila? Ikan kalau aku. Bukan ikan. Ikan justru bagus ikan. Nanti yang tiap hari kita makan, Serevina. Nasi, Ustaz. Nasi. Bagus jawabannya. Nasi. Masalahnya kita kalau makan nasi itu banyaknya luar biasa. Oke, nanti setelah 7 menit kita masuk lagi ya. Sip. Makanya santri tahfidz di sini itu coba tanya ke Teh Haida. Gimana adiknya Izul itu saya arahkan pola makan pagi bagaimana, makan siang bagaimana, maka kita perhatikan seberapa banyak nasi yang masuk, seberapa banyak protein yang masuk, seberapa banyak sayur yang masuk. Kenapa? Karena yang kita organ tubuh yang kita gunakan ketika kita sedang menghafal, organ tubuh apa aja kira-kira? 1 lidah, 2 mata, 3 telinga, 4 otak, 5 keseluruhan tubuh. Kan duduk kita kan? Atau berdiri, atau berbaring. Itu tubuh atau hati, Rofa? Tubuh atau kalbu? Tubuh ya?
Yang kita gunakan untuk menghafal? Tubuh kan? Oke, bukan kursi kan? Bukan. Itu tubuh bukan dinar. Tubuh, bukan panci kan? Bukan. Ini hati Ustaz, bukan panci. Naam. Jadi yang kita gunakan itu tubuh. 1 lidah, 2 mata, 3 telinga, 4 otak, 5 keseluruh tubuh. Kalau memang kita menghafal, kita belajar menggunakan seluruh tubuh kita, mata kita, lisan kita, pendengaran kita, otak kita, maka organ-organ ini juga harus bekerja maksimal. Saya Vina, nanti kalau mau telepon dengan orang tua, bicara sampai 1 jam di telepon, bisa nggak baterainya cuma 5%? Enggak. Kenapa? Kan HP. Tugasnya kan untuk nelpon. Itu nggak bisa. Habis baterainya, keburu habis. Mati nanti. Keburu habis baterainya. Tapi kan HP-nya iPhone, baru lagi. Bisa nggak? iPhone baterainya cepat habis. Mati Orang nantinya. HP-nya berkualitas. HP-nya HP bagus loh itu. HP mahal, 11 juta. Bagus Kuat nggak? berarti, kuat. Bagus. Kuat. Oke, 5% bisa nggak dipakai telepon sejam? Tergantung HP-nya. Kalau bagus, iya bagus. Bisa. Bagus bisa. Oke, dipakai telepon 2 jam, bisa nggak? Kayaknya udah innalillahi. Oke, masalahnya di mana? Di HP atau di baterainya? Baterai. Oke, jadi sebagus apapun orang, secantik apapun orang, seganteng apapun orang, sekualitas, secerdas apapun orang, kalau asupan makanan yang tidak berenergi, yang tidak bernutrisi masuk ke tubuh dia, kira-kira dia akan bisa maksimal nggak? Akan bisa, ya. Maka karena itu lihat di sini dianjurkan di poin adab keempat menganjurkan kita untuk makan sederhana. Tapi nanti di adab ke-6 nanti disuruh kita dianjurkan dengan hal yang lain lagi agar kita menjauhi makanan-makanan yang tidak membantu kita untuk menghafal dan juga untuk bisa semangat belajar. Sehingga ada juga makanan-makanan yang di sini dianjurkan kita untuk tidak memakannya. Lihat bagaimana ternyata pola makan dan bagaimana kita memanfaatkan waktu. Ada penerapan juga demikian, menganjurkan kita agar mengurangi porsi memakan makanan yang tidak membantu kecerdasan kita. Sehingga ulama dari zaman dulu, dari zaman ini lihat abad keberapa? Abad ke-6. Abad ke-6 sampai abad ke-7. Ini ulama yang Masya Allah kehidupannya nggak jauh dari, mohon maaf Ustaz salah, ini Hijriyah, abad ke-6 Hijriyah. Hidupnya berarti 6 abad setelah Rasulullah SAW. 6 abad ke-6 Hijriyah. Beliau menjelaskan dengan detail sekali bagaimana seorang penuntut ilmu memperhatikan masa mudanya dan juga memperhatikan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ketika dia muda. Karena makanan itu masuknya dari mulut atau dari organ lain? Nggak ada, masuknya cuma dari mulut. Sehingga sehat kita, sakit kita, energi kita, kelincahan kita, kepintaran kita, kualitas kita itu tergantung dari apa yang masuk ke mulut. Masalah di kita satu, Senevina dan yang lain. Kita terbiasa orang Indonesia kalau nggak makan nasi itu belum makan. Begitu kan? Kalau nggak makan nasi itu belum makan. Ustadz tertarik dengan satu asrama di Yaman. Asrama Darul Ulum Hudaidah namanya. Itu asrama yang banyak juga mahasiswa dari Indonesia di sana. Darul Ulum Hudaidah, bukan di Tarim, provinsi yang berbeda dari Tarim. Di sana, malam hari itu nggak dikasih makan nasi. Malam hari dikasih makan kayak bubur gitu. Kayak bubur, yang tentunya perut orang Indonesia kan, Masya Allah. Akhirnya mereka malam masak lagi mereka. Kenapa? Karena mereka orang Yaman itu kalau kita lihat orang Indonesia aneh. Kamu kok tiap hari makan nasi. Kenapa kan kami ini kan makan nasi merupakan budaya kami. Nanti kamu akan ngantuk. Ya jinuas kata dia. Nanti kamu akan ngantuk loh kalau sering makan nasi. Mereka tahu nasi itu bikin kita ngantuk. Kenapa nasi bikin kita ngantuk? Rofa, sumber tenaga kita itu didapatkan dari glukosa. Didapatkan dari
glukosa. Glukosa itu kita dapatkan dari mana? Dari nasi, dari gula. Glukosa dari nasi, dari gula. Nasi itu memiliki sumber namanya karbo. Apakah karbo? Karbo itu nanti oleh tubuh kita dirubah menjadi glukosa. Glukosa itulah yang menjadi sumber energi kita. Tapi cepat habis. Cepat habis glukosa itu. Beda dengan lemak. Lemak merupakan sumber energi yang akan memberikan energi dalam waktu lama. Makanya orang kalau dia udah makan siang, kemudian olahraga, nanti capek lagi dia. Kenapa? Karena nasi yang tadi masuk, karbo tadi ya, karbo yang masuk tadi dirubah jadi glukosa, langsung kepake. Jadi nggak banyak. Yang paling banyak itu apa? Lemak. Sehingga kalau seorang penuntut ilmu makan nasinya banyak-banyak, glukosanya, karbonya banyak kan? Karbonya banyak, yang jadi glukosa, sumber energi, sebenarnya nggak ada masalah karbonya banyak. Dibakar juga harus banyak.